konsumsi barang maupun jasa. Yang kedua, dalam pemungutannya PPN mengambil prinsip tempat dan tujuan. Selanjutnya ada multi stage, ya. Jadi ada rangkaian proses alur prosesnya untuk distribusi, ya. Jadi ada rangkaian distribusi, ya. Saya contohkan, ya, dari mulai dari proses dari produsen, pembuatan dari produsen itu sampai pada konsumen akhir, ya. Sehingga kenapa harganya menjadi tinggi, ya. Harusnya rantai distribusi itu tidak terlalu panjang. Kenapa? Karena kalau panjang dampaknya ya tadi pembebanan pada barang itu sendiri, ya. Kalau rantai distribusi barang itu pendek, otomatis harganya juga, pembebanan biaya dan pajaknya juga nggak terlalu besar, ya. Contoh sederhana, nah misalnya saya contohkan pada perusahaan atau produsen air mineral, ya. Jadi bukan jualan air minum nih, ini contoh aja, ya. Jadi kalau di air mineral itu, siapa produsennya untuk air mineral? Aqua. Nah, teman-teman juga eh, sering pasti ya membeli. Berapa kira-kira range harga untuk air mineral? 5.000. Berapa kira-kira lima range ribu harganya lima supaya ada apa namanya? 5.000 Pak. Berapa kira-kira range harga? Pasti beli air mineral. Berapa range harganya kalau konsumen akhir kalau beli? Berapa harga? 5.000 Pak. Hmm? Sekitar Rp5.000. Sekitar Rp5.000. Oke, ya, masih sekitar Rp5.000, ya, terkait eh, harga air mineral satu Lu botol. harus beli sendiri Nah, gitu. sebenarnya Bukan sih parah banget. Lu mainan. harga air mineral satu Beli botol sendiri itu berapa maksudnya? apa iya Beli harganya? yang slice. Harga untuk produsen Lima. untuk membuat air mineral itu seharga 5.000 Ya habisin. Aku udah nggak mau tasin. kira-kira Berapa Pak? Gimana Pak? seharga 5.000 atau enggak? Coba di Atau sini nih kira-kira. teman-teman udah bekerja? Apa produknya? Perusahaannya Yang manufaktur tadi nggak masukin nih gede pekerjaannya? tuh. Atau Gede masukin perusahaannya yang menang di outputnya Indonesia. di bergeraknya di bidang manufacturing? Tidak. Tidak. Ada yang di perusahaan manufaktur? Enggak. Nggak ada. Ya, kalau manufaktur itu pasti dia proses, ya. Pengolahan dari bahan baku atau barang mentah diproses, ya, nanti Ya tahu lah. eh, diolah menjadi barang Jadi. jadi. Nah, contoh tadi yang saya kasih contoh tadi tentang air mineral. Ya, misalnya produsen air mineral itu memproduksi air mineral itu tidak mungkin harganya menjadi 5.000. Ya, Hmm. harga 5.000 itu sudah mencapai konsumen Ini loh. akhir. Mm-mm. Bisa jadi hanya misalnya range-nya hanya 1.500 per botol. Ya, kenapa? Karena rantainya panjang nih, kayak saya jelaskan. Dari produsen, misalnya harganya 1.500 botol. Nah, ditambah PPN 10% misalnya untuk mempermudah perhitungan, berarti kan totalnya ke distributor itu menjual totalnya plus PPN 1.650. Nah, distributor karena dia membelinya 1.650, dia juga pengen punya untung dong. Ya,
Pertama dia pengen punya keuntungan, yang kedua dia juga ada ongkos kirim, ya kan? Ada mobil, ada bayar supir, ada BBM dan lain-lain. Pasti dia juga menghitung itu dong dan keuntungan. Misalnya dari 1.650 dia ambil 2.000. Berarti selisihnya sekitar 350. Kalau dengan pajak jadi totalnya 2.200 ya per botol. Nah, dari distributor dia menjual totalnya plus PPN 2.200. Dia jual ke agen besar. Nanti dari agen besar jual ke agen kecil. Ya, Kaget kita, Bang. harganya berapa? Dia jual 2.500. Nah, nanti dari agen kecil ke toko-toko atau apa ke toko-toko. Ya, 3.000 ya, dijual lagi ke warung-warung 3.500. Nah, nanti warung-warung ambil keuntungan juga kan. Jadi bisa sampai masyarakat sekitar itu atau konsumen akhir itu harganya sekitar 4.000 gitu. Karena semuanya pasti ngambil dong gitu, ya kan? Ngambil. Kenapa? Karena ada ada banyak faktor ya. Salah satu instrumennya terjadi penyusutan aset, yang kedua pengiriman barang, ya gitu. Dampaknya apa? Harganya semua pajaknya itu dibebankan pada konsumen akhir gitu. Jadi kalau kita sebagai konsumen akhir, ya sudah kita tidak bisa mengkreditkan kepada yang lainnya. Kenapa? Karena kita mentok gitu. Ketika saya beli Aqua, berapa harganya? Udah plus PPN Pak. Atau 4.000 yang tadi diilustrasikan di contoh. 4.000 sudah plus PPN. Ya. Terus gimana? Iya, pembebanan pajaknya sudah cukup sampai konsumen akhir. Saya tidak. Kenapa? Karena kan penjualan kembali. Kecuali saya melakukan jualan kembali, gitu. Ya. Jadi yang menanggung siapa? Ya konsumen akhir. Gitu. Sampai sini tadi jelas nggak ilustrasinya? Jelas tentang multi stage ya. Jadi eh, apa dari produsen, proses produksi, setelah menjadi barang jadi dilanjutkan dikirim ke distributor, dari distributor dikirim ke agen besar ya. Terus rantai distribusi panjang menyebabkan apa? Dampak terhadap pengenaan PP juga panjang atau besar ya gitu. Dampaknya apa? Harga jualnya menjadi Tinggi. iya. Bagaimana supaya harganya supaya agak rendah? Ya, diberikan direct ya untuk proses. Jadi dari produksi, ketika sudah selesai produksi langsung di disalurkan kepada masyarakat sekitar gitu. Sehingga para tes untuk pengenaan harga barangnya rendah ya gitu. Lagi yang lainnya ya. Jadi proses apa namanya dengan hilirisasi ya, kayak hilirisasi tambang dan lain-lain di fenomena kekinian ya tentang operasional izin tambang. Ya, itu kan ada proses, ada hulu ke hilir ya. Bagaimana proses dari awalnya sehingga melakukan hilirisasi dan banyak lainnya. Nah, sampai sini ada pertanyaan tentang Oh, ya, kalau ada pertanyaan silakan tentang PPN.
Atau ada yang mau ditanyakan? Ada, kalau ada silakan. Ya, jadi dibaca materinya tentang PPN, ya. Jadi jangan sampai lagi seperti UTS ya. Gitu. Jadi teman-teman sebenarnya kalau sering latihan pasti bisa kok. Jadi nggak ada yang nggak bisa. Ya, jadi harus banyak sering-sering baca dulu. Jadi kalau pajak itu teman-teman baca dulu aturan dan regulasinya. Setelah tahu, baru proses implementasinya ya seperti apa. Jadi harus tahu dulu ya, regulasi aturannya bagaimana. Setelah itu baru eksekusi untuk perhitungannya. Karena nggak mungkin tahu perhitungannya tanpa tahu aturannya, ya gitu. Tahu dari mana kita misalnya PTKP-nya itu 54 juta, ya. Tentu ada uraian-uraian dan regulasi ya. Jadi maka kita baca dulu ya. Atau di pajak dasar-dasar tentang KUP ya, ketentuan umum perpajakan ya. KUPA ada KUPE. Kalau teman-teman nanti ikut brevet pajak ya, ada B. Ya, jadi brevet pajak itu ada A, B untuk yang dalam Dalam negeri dan negeri. C untuk internasional Nasional. gitu ya. Misalnya yang perusahaan asing yang ada di Indonesia itu masuk ke pajak internasional di brevet C gitu. Oke, kalau nggak ada yang bertanya lagi, saya kira cukup. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan di minggu depan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Kak. Ya, semuanya.